Dik Doang, yang mempunyai nama lengkap Raden Rizky Mulyawan Kertanegara Hayang Denada Kusuma, adalah penyanyi, pembawa acara, dan desainer grafis Indonesia. Dik Doang suka menggambar dan mengarang komik sejak kecil. Hobi ini terus dikembangkan dan saat berusia 15 tahun, Dik mulai mengarang lagu. Karyanya sering diikutkan dalam lomba meski belum pernah menang. Selepas SMA, Dik Udah namanya Gelora Bung Karno, presiden yang lain harus bikin Gelora Soekarno, Gelora Pak Harto, Gelora Habibie, Gelora Gus Dur, Gelora Megawati, Gelora SBY, Gelora Jokowi. Kita bisa menyelenggarakan Piala Dunia. Kalau ikut kualifikasi kita nggak pernah bisa. Kamu jangan mimpi. jam bakat seninya dengan belajar di Institut Kesenian Jakarta, jurusan desain grafis, spesifikasi cover album, dan poster. Hasil kerja keras Dik dapat dinikmati di sampul kaset album milik Atik Sibi, Krisye, Bruri Pesulima, Nika Ardila, Ebit Giade, Kus Plus, dan Ebitri. Setelah sekian lama bergelut di bidang pembuatan cover album, akhirnya Dik Doang bisa menembus dapur rekaman pada tahun 1997. Single Pulang dari album pertama langsung melejitkan nama Dik Doang. Dik kemudian meluncurkan album Jangan Takut dengan single hits Pak Posku dan Digoda Waria. Tahun 2004, setelah absen kurang lebih 5 tahun. Menurut saya pribadi, dia itu orangnya bisa dianggap apa saja. Contohnya bisa dianggap kakak kita, adik kita, terus bapak kita gitu, teman kita. Karena dia itu sebagai bos, ini karena kebetulan saya karyawan, sebagai bos kayaknya beda sama bos-bos yang pernah aku bekerja di tempat lain. Dia bisa diajak diskusi gitu. Terus kalau sekarang saya agak sedikit jauh, karena kebetulan dulu saya waktu sebelum menikah saya sempat jadi asisten pribadinya, sempat kita pergi syuting gitu bareng gitu. Kebetulan saya berdua sama kakak saya itu sempat ikut-ikut kegiatan dia. Kita cukup dekat lah gitu. Kalau sekarang justru agak sedikit jauh karena kebetulan saya sudah menikah, terus mungkin dia juga jaga jaraknya, sudah tahu orang menikah pasti punya anak dan agak ribet gitu. Itu justru agak jauh. Tapi yang jelas kalau dari pertama kali saya gabung di sini, saya sudah cukup dekat dan dia orangnya gitu, dari bisa dianggap kakak, Dik adik. mengeluarkan album ketiganya bertajuk 180 derajat. Lirik lagu di album 180 derajat ini masih tetap bertema sosial dengan kalimat-kalimat yang sedikit nakal yang memang menjadi ciri khas Dik Doang. Meski telah mengeluarkan 3 album, namun Dik Doang lebih terkenal sebagai pembawa acara. Dik pernah menjadi pembawa acara untuk acara siaran langsung Piala Dunia FIFA World Cup 2002 Korea Jepang bersama Ucok Baba. Selain itu, berkat membintangi sebuah produk minuman penambah energi, Dik Doang dapat bertemu dan membintangi iklan yang sama dengan pemain bola asal Italia Alessandro Del Piero. Pada tahun 2007, Dik Doang secara rutin tampil di televisi memandu acara Selamat Pagi di Trans 7 bersama Desi Ratnasari. Pada tahun 2008, mengisi acara Europoria 2008 yang disiarankan oleh RCTI saat berlangsung Euro 2008 di Austria dan Swiss. Dik Doang sangat peduli dengan kehidupan dan lingkungan sosial. Yang jelas dia itu baik, terus berwibawa, nggak selalu omongannya itu berupa omelan, tapi kadang-kadang selentingannya walaupun pelan tapi dalam gitu sih. Yang jelas dia tegas tapi baik. Di tempat tinggalnya di kawasan Jurangmangu, Ciputat, Tangerang, Dik mendirikan sekolah bagi anak-anak kurang mampu yang sulit untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sekolah bertema alam tersebut diberi nama Kandang Jurang Doang.
Sekolah ini berawal dari keprihatinan Dik terhadap keterpurukan nasib pendidikan sebagian anak-anak Indonesia. Tapi kalau Dik juga peduli dengan lingkungan sekitarnya. Setiap minggu, Dik mengadakan diskusi dengan warga di lingkungan rumah. Ya yang menjadi komunitas ini nggak tahu deh kegiatannya apa gitu, tapi dengan adanya Dik Doang dia bikin komunitas ini ada suatu perkumpulan yang sangat bagus. Teman-teman yang mungkin tadinya nggak percaya diri, nggak bisa nyanyi, di sini kan dilatih gitu. Kadang-kadang ya contohnya di sini teman-teman kita yang sekarang udah jadi MC, ya cikal bakalnya dari sini gitu. Cikal bakalnya dari kita punya kegiatan tapi nggak punya MC, ditarik dia, akhirnya mau lama-lama dia akhirnya jadi berani gitu. Itu kan kalau memang mungkin tidak ada dia, juga tidak ada anak-anak yang seperti itu, tidak ada satu kegiatan di mana kegiatannya di dalamnya positif sekali. Sebagai perwujudan kepedulian terhadap lingkungan. Sejak tahun 2004, Dik Doang mendirikan Yayasan Dik Doang. Yayasan ini menaungi sekolah yang memperkenalkan pendidikan dan mengembangkan bakat anak-anak. Melalui sekolah ini, Dik juga mencoba memberi bekal bermain sepak bola kepada anak-anak. Dik Doang menikah dengan Mima Yuanita pada tahun 1993. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 3 orang anak dengan nama Ratna Bila Bagi, Gedi Jadi Membumi, dan Putih Kaya Hati Imani. Dulu tuh karyawannya tidak banyak, komunitasnya tidak banyak, mulai dari 6, 9 turun lagi gitu. Kalau sekarang kan cukup banyak, walaupun memang dulu sempat kita di tahun 2000-an itu sampai 2.500 peserta, karena kegiatan kita hanya satu minggu, cuma hari Minggu aja, cuma satu kali, dan semua anak-anak gabung di situ karena hari Minggu, jadi komunitas banyak banget dan kita memang banyak program pergi keluar, jadi banyak banget yang antusias. Nah kalau sekarang kita ada per kelas, ada yang hari biasa, jadi mungkin anak-anak yang memang pada saat hari biasa sekolah ya nggak bisa karena masuk siang, dulunya dia komunitas ini karena hari biasa, sekarang ada kelas yang hari biasa nggak bisa karena masuk siang, akhirnya dia gugur. Itu banyak sekali yang anak-anak yang dulunya gabung. Untuk karyawannya atau untuk komunitasnya? Dua-duanya, komunitas sama staff. Kalau untuk karyawannya sendiri, yang jelas kita pertama merekrut karyawan biasanya dari orang yang kita kenal. Jadi nggak pernah kita umumin ke luar, kita butuh karyawan, nggak kayak gitu. Kita orang yang kita kenal, terutama yang kita udah lihat sosialnya masuk kasih dia gitu. Karena di sini ya seperti guru, kita jangan cari kekayaan di sini tapi keberkahan gitu. Dan kalau mau kaya memang bukan bekerja tapi berdagang. Jadi bekerja sama berdagang. Nah, untuk mencari karyawannya sendiri biasanya kita merekrut orang yang kita sudah kenal. Caranya bagaimana? Biasanya dari volunteer. Kita memang sudah tahu tuh dia gitu. Terus di sini butuh karyawan dan dia cukup kredibel untuk bergabung di tempat kita karena sosialnya aja udah masuk. Biasanya itu yang kita tawarin karyawan. Nggak pernah tuh kita butuh karyawan karena bilang butuh orang gitu. Biasanya enggak. Karena kita lihat dari orang yang dekat gitu. Terus kalau untuk itu untuk karyawan. Tapi kalau untuk untuk anak-anaknya sendiri, biasanya kalau yang baru bergabung sekarang baru tahu, kita langsung sarankan dia datang di hari Minggu jam 9 sampai jam 12. Itu ada kelas gambar langsung sama Dik Doang. Biasanya di kelas itu nggak pernah dibatasin, oh hari ini udah tutup, nggak pernah dibatasin. Pokoknya yang jelas orang yang baru tahu langsung gabung di hari Minggu jam 9 sampai jam 12. Itu kelas gambar langsung sama Dik Doang gitu. Terus kalau memang dia mau kelas-kelas yang lain, karena itu kelas gambar ya, ternyata dia tertariknya bukan di gambarnya, tapi dia tertarik di kelas vokal. Nah ikutin kelas gambar dulu, silaturahmi di kelas gambar dulu. Setelah tahu dia minatnya di vokal, dia bisa ngomong sama si kakak yang ngajar vokal. Nah biasanya itu kita sudah kasih kewenangan penuh sama si pengajar. Contohnya gini, dia suka sama kelas vokal, nah dia ketemulah sama Kak Wita yang ngajar di situ. Ternyata Kak Wita
punya penilaian, punya dites dulu. Wah, kata Kawita ini nggak cocok nih, adik maaf belum bisa kamu gabung di kelas vokal. Ya kita hargain Kawita, nggak kayak saya sendiri atau Bang Dik sendiri. Kita ini masukin aja, nggak kayak gitu. Yang jelas kita kasih kewenangan sama si pengajar, dia dimasukin atau enggak gitu. Kalau memang enggak, kan ada kelas gambar yang memang selalu buka gitu sih. Berarti selama ini dari Om Dik doangnya sendiri kan paling atas, terus bawahnya diolah sama stafnya gitu. Iya, yang jelas yang langsung dia olah itu kelas gambar. Dia kadang suka memikirkan temanya minggu besok ini ya, tema minggu besok ini ya. Tapi kalau kelas-kelas yang lain biasanya dia udah serahkan si pengajar masing-masing. Ini kan dengan Om adanya setiap weekend. Nah sedangkan dari hari-hari biasa itu gimana sih Kak? Baik. Gini, dulu kita memang apa-apa pada saat karena Jurang Doang baru menerima penyewaan seperti ini, yang kan kebetulan kita ada 2 kegiatan, ada kegiatan sosial, ada kegiatan komersilnya, penyewaannya. Dulu kita memang apa-apa selalu doang, tapi dia dari dulu memang sudah sudah membuat wacana bahwa jangan selalu dia terus. Jadi kalau seandainya ada tamu yang kita minta dong fotonya sama doang di akhir dia mau akhir kegiatan, kita mau dong ada doangnya, kita mau foto, itu biasa kita kayak gagal, dianggap seperti itu. Jadi kita memang sudah dibentengin jangan selalu ada gue nya di situ gitu. Nah mau nggak mau itu jadi acuan kita bahwa nggak mesti ada dianya gitu, tapi yang jelas punya dia. Untuk yang kelas gambar memang dia yang pegang, tapi kalau kegiatan yang lain memang nggak mesti ada di keluarnya. Dan kalimat dia itu yang akan kita sampaikan ke pengunjung, terus orang yang mau ke sini bisa nggak foto ya, kita sudah janjikan kalau memang mau lihat dia, mau foto sama dia, datang di hari Minggu di kelasnya dia. Tapi kalau hari-hari biasa memang dia tidak pernah menjanjikan, dan kita juga tidak pernah menjanjikan ada di keluarnya. Jadi akhirnya berjalan begitu aja tanpa ada dia. Ini dibikin kayak promosi gitu nggak sih, kan bisa masuk ke Jurang atau di mana orang tertarik bisa masuk atau berwisata ke sini sekalian belajar tuh gimana? Sebenarnya kalau memang wisata yang mungkin udah konotasinya komersil mungkin seperti itu, tapi di sini memang nggak tahu itu suatu kelemahan atau memang suatu pokoknya yang jelas di kanan Jurang Doang tidak seperti itu. Kita jadi biasanya promosi dari mulut ke mulut aja gitu, karena kita memang tidak ada promosi keluar. Yang jelas kalau di Doang keluar itu promonya atau menyampaikannya tentang silaturahmi kegiatan kita di kanan Jurang Doang. Justru bukan yang penyewaannya justru yang hal yang kedua yang disampaikan. Dia poin jelasnya, jadi kita punya kegiatan positif, namanya sekolah kanan Jurang Doang, ada kegiatan yang belajar bla 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 dan sejarahnya misalnya. Tapi kalau untuk yang penyewaannya justru kita memang tidak ada marketing keluar. Jadi kita sejauh ini dikenal karena dari mulut ke mulut gitu, terus juga karena dikenal dia suka presentasi keluar, tapi memang kegiatan sosialnya sih. Ya mungkin karena kita kegiatan yang positif juga baik, ya akhirnya orang-orang akan menyampaikan baik-baik itu sih. Terus promosi keluar. Ini kan bukan dari sekolah-sekolah aja kan, itu kayak umum. Kemarin saya lihat ternyata ada gitu anak-anak kecil kan, bukan dari suatu yayasan tapi Om juga mengajar gitu. Iya sih, yang jelas di sini kalau untuk penyewaannya siapa aja, karena kita nge-range punya acara itu mulai dari TK dari PAUD kita tawarkan paketannya, sampai orang dewasa juga kita tawarkan paketannya. Biasanya kalau yang tadi orang biasa yang Om Dik rangkul terus biasa diajak dialog, itu biasa dari mahasiswa atau dari kunjungan yang sewa di sini, dia bawa anak dia anak pribadi tapi dia bawa anak yatim piatu ke sini, biasanya dia suka diajak dialog, atau mahasiswa suka diajak dialog. Yang jelas kita siapa aja sih. Untuk paketannya sendiri, paketan yang outbound itu mulai dari TK kita tawarkan sampai orang dewasa kita tawarkan. Terus itu Pertama karena kita juga punya kegiatan, semuanya kegiatannya gratis.
kecuali outboundnya karena memang subsidi silang ya. Kegiatan pendidikannya kita gratis, tapi satu jangan buang sampah sembarangan, itu yang pertama. Dia juga tidak suka buanglah sampah pada tempatnya, itu nggak suka. Sebenarnya sampah memang harus buang pada tempatnya gitu. Jadi kalau bisa nggak ada catatan itu, tapi kita mencontohkan gitu, itu yang pertama. Terus sama dia selalu sering menyampaikan tentang pendidikan. Contohnya kalau bisa semua kita di sini juga punya suatu kegiatan di rumah yang sifatnya positif gitu. Contohnya kalau bekerja kita tidak orang kaya, tapi kalau kita ngajar atau kita jadi guru itu biasanya akan berkah gitu. Biasa kayak gitu sih. Kita kalau punya ilmu intinya jangan pelit gitulah. Punya ilmu jangan pelit. Kalau bisa kita jadi guru, karena guru dimanapun dia melangkah itu langkahnya akan berkah. Biasanya jadi pengajar atau jangan buang sampah sembarangan biasanya. Kalau dari kakak sendiri ada pesan atau pesan itu buat kami selaku mahasiswa kan sebagai adik itu kan juga. Kalau aku sih ngelihatnya gini, yang udah ya mahasiswa yang ini apa-apa tuh kayaknya sih pengen instan gitu. Contohnya ini kan kayak gampang sekali gitu ya, bukan kamu ya, tapi yang banyak yang aku lihat. Dia kadang punya schedule mau tahu tentang kandang jurang doang, tapi tuh kayaknya di waktu aku zaman kuliah ada teman aku yang juga April, kayaknya untuk mendapatkan informasi tentang kandang jurang doang tuh kayaknya perjuangannya gimana ya, susah gitu. Tapi kalau mahasiswa sekarang aku melihatnya kalau kamu termasuk cukup, aku lihat cukup tadi aku tolak tuh kamu masih bertahan gitu. Banyak mahasiswa yang mbak dia datang sini dengan kepala kosong, tidak tahu sejarah tentang kandang jurang. Minimal kan kalau memang dia mau tahu, kita bisa lihat dong dia sudah tahu sejauh mana sih tahu kandang jurang doang. Terus kedatangan biasanya yang enggak sering aku temuin mahasiswa itu butuh tahu tentang kandang jurang doang kan dari tahun 93 sampai sekarang kan cukup lama. Berarti kan nggak cuma sekali dia wawancara, harusnya nggak sekali dia wawancara dan tahu tentang kandang jurang, itu sempit banget waktunya. Biasanya harus berkali-kali kan, yaitu dia datang ke sini, yaitu dia search di luar, harus seperti itu. Tapi yang aku lihat kalau banyak mahasiswa sekarang kayaknya cukup instan gitu, maunya datang ke sini dapat berita, dapat yang dia tanya dijawab gitu. Pengetahuan tentang kandang jurangnya kurang gitu. Terus juga beda sama yang dulu gitu. Aku melihat April ini sebenarnya bukan apa ya, bukan ini sih, cuma aku sedikit curhat aja ya. Dulu aku punya teman namanya April, dia tuh sampai jadi tadi dia cuma mau tahu tentang kandang jurang, sampai dia ngorbanin jadi volunteer. Akhirnya jatuh cinta dia di sini. Terus setiap ada kegiatan tuh dia dikira dia nggak boleh ngambil gambar, dia tuh ngumpet-ngumpet kalimat dik doang, dia ngumpet direkam. Direkam terus om mau presentasi nih, aku ikut ya om. Kita kira cuma volunteer, ternyata dia tuh direkam, hasilnya tuh oke banget, hasil dari kutipan dia semua gitu. Karena itu emang coretan dik doang banget ini gitu, kita taunya emang dik doang dan sejarahnya tuh lengkap banget gitu. Ya mudah-mudahan sih mahasiswa sekarang ya nggak yang seperti mahasiswa yang tadi aku ceritain gitu, harusnya mencari kelas untuk